Oke, baik ya, saudara-saudara semua, selamat datang ya di kelas bimbingan saya 2021. Ini untuk kalian yang membuat skripsi dan membuat tesis di S2 dan S1. Nah, hari ini saya akan jelaskan sedikit beberapa hal yang kita mesti penuhi supaya proses tesis dan skripsi kita lancar. Ya, di benak saya seharusnya kalau kalian mahasiswa di Undip ini membuat skripsi dan tesis itu tidak perlu 2 semester, enggak. Ya, 1 semester pun udah cukup. Ya, sambil nanti waktu di libur ujian semester itu, nah di situ kita bisa kalau kumpul data ya kumpul data, kalau yang sudah kumpul data ya udah bisa ujian skripsi atau ujian tesis. Tidak butuh lama. Nah, oleh karena itu saya perlu jelaskan apa yang kalian harus lakukan, ya. Oke, satu pertama adalah yang wajib. Saya rasa wajib sekali kalian punya software untuk citasi dan referensi. Ya, saya gunakan EndNotes, tetapi kalian kalau tidak suka EndNotes ingin pakai Mendeley ya juga boleh, boleh pakai Mendeley. Ya, karena apa? Tidak bisa tidak kita waktu citasi reference kita harus cek bahwa semuanya udah masuk. Nah, saya tanya di fakultas ya, sudah dilatihkan menggunakan Mendeley atau menggunakan tadi mesin software untuk citasi? Sudah? Sudah, Prof. Sudah. Nah, kalau di S1 kalian dilatih di mana? Di lab komputer ya? Halo, yang di S1? Belum, Prof, kalau S1. Ya, tapi itu barang software itu gampang ya, jadi harus pakai itu ya. Jadi silakan, kalau enggak kalian enggak bakalan bisa cek dan repot loh, ketik manual itu sulit. Maka harus pakai software, gampang sekali menggunakan software itu. Ya. Nanti kalau kalian mau gunakan EndNotes boleh, nanti saya tunjukkan cara makainya seperti apa. Nah, mengapa? Karena kalian pasti akan download artikel-artikel jurnal dari Undip e-Library. Undip udah langganan bagi semua warga kampusnya sekian banyak jurnal-jurnal bereputasi. Dan menurut saya ya kita harus pakai itu. Ya masa udah dibelikan oleh Undip sekian banyak kita nggak pakai, ngapain gitu kan? Ya, maka pakailah software supaya gampang ya. Oke. Itu yang paling utama ya. Nah, lalu yang kedua, yang MM, karena kalian udah wajib publikasi. Sama S1 juga wajib publikasi kan? Berarti kalian udah bisa menulis itu sembari tadi. Kalau udah proposal, nah udah bisa mulai menulis bahan untuk publikasimu. Di MM, konon, kan tidak boleh dari tesis, harus dari sedikit berbeda dengan tesismu untuk publikasi. Ya enggak apa-apa, itu pun mudah dibuat. Jadi setiap kali kita merancang model, nah ada perubahan sedikit yang dipakai untuk artikel. Nah, untuk mahasiswa yang S2 marketing harusnya tidak ada kesulitan karena saat ini saya mengajar kalian pemasaran strategik. Dan itu juga salah satu tujuannya adalah memberikan feeding, memberi bekal pada kalian, umpan, untuk apa? Untuk bisa menulis dengan baik. Dan sembari membuat proposal, ya kalian pun bisa mulai mendraft artikelnya. Karena yang di MM nanti ujian mid semester, seperti semester-semester yang lalu, bahan ujiannya adalah menulis draft artikelmu. Draft artikelnya yang ditulis di pemasaran strategik. Ya, kalau ya sudah level ambil pemasaran strategik kan, nanti ujiannya adalah menulis draft artikel. Ya, menulisnya seperti apa? Seperti yang biasanya di jurnal-jurnal. Nah, oleh karena itu menurut saya sangat mampu kalian menulis.
Dan bisa nanti dikirim ke jurnal Scopus yang mungkin Q4, Q3, ya. Bisa sekali, kalian pasti bisa menulis. Model-model yang sudah kalian buat, ya menurut saya itu pasti bisa. Ya, itu. Nah, itu. Sekarang bagaimana proses kita menulis? Ya. Bab 1 itu namanya juga pendahuluan. Bab 1.1, misalnya bab 1, oke, nanti 1.1, kalian tulis latar belakang penelitian. Bahasa Inggrisnya biasa disebut background to the research. Bukan background of the research, tapi background to the research. Latar belakang yang secara sengaja kita buat untuk penelitian kita. Ya, tolong paham benar itu. Oke. Nah, karena itu di situ isinya apa? Sebenarnya isinya adalah sedikit penjelasan mengenai hakikat arah penelitianmu. Kemudian lebih banyak adalah pembahasan mengenai apa? Mengenai research gap yang menjadi masalah. Tetapi boleh juga research gap kalian beli pada subbab 1.2. Jadi 1.1 itu adalah pengantarnya, background. Lalu 1.2 kalian tulis apa? Pada 1.2 kalian tulis research gap. Mengapa research gap ini penting? Karena dialah yang akan menunjukkan ada tidaknya masalah. Dan sudah saya sampaikan, tadi di video juga kita belajar, yaitu pakailah yang agak gampang untuk kalian, yaitu research gap tipe 3 atau tipe 4, itu gampang. Boleh ambil yang itu aja. Tentu harus dijelaskan nanti ya. Kalau sudah mendapatkan research gap itu, sebenarnya kalian udah menemukan masalah ya. Nah, lalu berikutnya yaitu tadi 1.1, 1.3 boleh tulis adalah fenomena bisnis dan lokus penelitian. Boleh. Bahasa kerennya sebenarnya locus et tempus. Tapi boleh ya kita sebut fenomena bisnis dan lokus penelitian. Ya, nah lokus itu tidak selalu artinya tempat ya, objek ya itu ya lokus ya. Jadi kita memilih sebuah perusahaan atau sekelompok produk yang ingin kalian teliti karena kalian sukai. Nah, memilih itu bukan karena mereka bermasalah. No, bukan. Kita tidak dalam posisi ingin menyelesaikan masalah perusahaan orang. No. We are not in that capability, ya. Kita bukan orang yang akan mampu menyelesaikan itu. Jadi kita mencari objek penelitian adalah apa? Tempat untuk nanti membuktikan pikiran kita. Ya, tempat untuk membuktikan pikiran kita. Saya bisa beri ada contoh banyak di jurnal-jurnal, kalian bisa lihat, oh ini tempat membuktikan pikiran ya. Jadi yang kita tulis di sana adalah apa? Mengapa objek ini kita pilih? Mengapa fenomena ini ingin kita ambil? Misalnya kita bilang, wah mereka memegang peranan penting. Dalam keadaan seperti sekarang COVID, peranan mereka luar biasa untuk menjamin apa? Satu, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi bangsa. Dua, mungkin mereka memiliki adaptabilitas yang mudah karena skalanya kecil atau apa-apa sehingga mereka tetap beroperasi walaupun skalanya terbatas. Jadi yang mau kita beri alasan atau bisa disebut juga konteks yang kita ambil, mengapa ambil objek ini. Bukan karena dia punya masalah, karena apa? Lah kita kan juga nggak tahu masalah dia. Dan emangnya kita mau menyelesaikan masalah dia? Kan enggak. Tapi kita ambil dia sebagai tempat untuk nanti kita mau melakukan pembuktian pikiran kita yang dibangun dari research gap dan disajikan dalam sebuah model konseptual. Kalau kalian baca jurnal-jurnal yang baik, pasti model kata-katanya seperti yang saya sampaikan ini.
Ya, karena dia bukan mau menyelesaikan masalah perusahaan saya, enggak lah. Kita bukan orang yang tepat untuk itu. Kalau mau menyelesaikan masalah ya perusahaan panggil konsultan dong, masuk manggil kita. Ya kan? Jadi tolong diperhatikan itu. Jadi tadi ya 1.1 pendahuluan, 1 atau bukan pendahuluan ya, background tadi, 1.2 resource gap, ya 1.3 oke tadi fenomena bisnisnya, dan di situ kita udah lihat oh ini objek yang mau diambil. Jadi kalau ujian skripsi ditanya apakah perusahaan ada masalah, tidak, dia tidak ada masalah. Masalahnya ada di research gap kami. Nah, kami ingin menggunakan ini karena apa? 1, 2, 3. Karena mereka ternyata sukses, mereka tepat untuk mewakili apa yang sedang kami teliti. Ya seperti itu. Ya. Kan seperti itu juga orang-orang meneliti kan. Masa kita mau menyelesaikan masalah perusahaan? Enggak lah. Kita belum mampu lah menyelesaikan masalah perusahaan. Jangan berandai-andai yang tidak masuk akal ya. Itu buang-buang waktu, dan saya selalu mengatakan saya tidak akan mengarahkan mahasiswa saya untuk membuat hal yang tidak masuk akal ya. Enggak. Nah itu tadi 1.4. Lalu 1.4. Nah bolehlah sekarang kalian sajikan. Atau kalau bab 1 hanya isinya 1 itu ya udah, tidak usah 1 itu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya nanti yang 4 adalah sajikan masalah. Nah selalu saya katakan untuk melatih nalar kita, bagi 1.4 itu kalian ada judulnya adalah masalah. Tapi di dalamnya boleh kami sekalian sajikan satu, masalahnya apa? Kalian formulasi menjadi sebuah masalah penelitian. Karena tidak semua masalah kan akan diteliti kan. Jadi masalah yang mau diteliti ya kita sebut masalah penelitian. Lalu yang ketiga adalah apa? Teori apa yang kalian ambil untuk menyelesaikan masalah itu. Saya rasa semua di S1, S2, S3 apalagi di Undip semua sudah pernah saya beri pelajaran mengenai teori. Apalagi di marketing seperti kalian. Sudah ada teorinya. Ya, saya tidak tahu yang sekarang karena sekarang saya tidak ngajar yang kelas bahasa Indonesia ya. S1 saya hanya ngajar yang kelas bahasa Inggris, kelas internasional. Tapi ya, saya harap ya kalian belajar, toh ada video-video saya untuk bisa lihat apa yang kita lakukan, belajar teori itu. Nah, kita ambil mengapa teori ini saya anggap relevan untuk menyelesaikan ini. Oh, teori ini bilang gini, dan kayaknya ini saya rasa cocok karena ini. Nah, oleh karena itu, berdasarkan ya, cara pandang teori yang kami gunakan ini, pertanyaan penelitian dan rancangan hipotesis kami sajikan di bawah ini. Ya. Nah, pertanyaan penelitian itu sebenarnya jangan nanya lagi seperti yang apa? Yang tulisannya apakah ini berpengaruh seperti di video saya sebelumnya? Karena dalam diskusi dan ujian skripsi di kampus, saya rasa ada kawan dosen yang sangat cerdas, sangat baik. Ya Pak Kade, ya kalian tahu Pak Kade ya? Ya. Nah itu Pak Kade selalu bilang, wah pertanyaan penelitian itu kan pertanyaan dari mbah-mbah dulu ya, maksudnya kita bawa lagi. Nah kita bisa lihat contoh di jurnal-jurnal. Nah seperti tadi yang saya contohkan pada tadi membahas naskahnya atau skripsinya Rizky Dwi ya. Baik, seperti yang saya bilang, berarti di sini ya jangan lupa ya ini punyanya Rizky Dwi ya. Jadi kita sajikan di sini adalah kalimat masalahnya, lalu kalimat masalah penelitiannya, lalu jangan lupa teori yang digunakan, lalu kemudian pertanyaan penelitian. Mengapa teori yang digunakan ini yang nanti menuntun kita memberi justifikasi pada kita bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti berikut ini akan kita kembangkan. Nah, dan hipotesis tentu saja ya. Nah, lebih lanjut ya, lihat di sini udah saya buat tadi ya. Nah, jadi kita jangan tulis pertanyaan penelitian seperti ini. Ini yang barusan dikomentari Pak Kadek tadi.
Tapi kita lihat contoh di jurnal itu. Nanti coba Rizky dirubah kalimatnya gimana caranya, tapi saya beri kira-kira gini. Bagaimana proses yang dilakukan untuk mengelola kepedulian pada lingkungan agar dapat meningkatkan minat beli. Nah, pertanyaan penelitian itu digunakan untuk mendraft ya, merancang awal atau membuat rancangan kasar hipotesis seperti yang diajukan dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini kan juga hipotesis kita sebenarnya kan. Ya, jadi ini sebenarnya kan draft hipotesis kita. Lalu di bawahnya ini kita kasih kalimat bahwa di bawah ini ya kita kasih tambah lagi kalimat, misalnya kita kasih di sini bahwa rancangan hipotesis ini akan ditelaah lebih mendalam pada bab 2 ya, yaitu pada bagian telaah pustaka, sehingga dapat ya menuntun peneliti untuk sampai pada hipotesis dan pengembangan modelnya. Oke, tujuan penelitiannya bisa dikembangkan. Saya rasa ini baik ya, mengembangkan model konseptual gini-gini, udah nggak ada kegunaannya langsung ini. Nah, ini baik kira-kira begitu. Saya udah tulis tadi kan, kalian udah ambil di WA grupnya. Jadi kita buat itu, kira-kira semua variabel itu, kalau kalian gabungkan, maka kalian buat pertanyaan bentuknya apa? Itulah yang namanya research questions, pertanyaan penelitian. Lalu itu kalian akhiri boleh dengan satu tambahan kalimat bahwa pertanyaan penelitian ini digunakan untuk atau sebagai dasar kami mengembangkan rancangan-rancangan hipotesis seperti yang kami sajikan di bawah ini. 1, apakah ini berpengaruh pada ini? 2, apakah ini berpengaruh? Itu kan hipotesis kan sebenarnya. Ya, itu hipotesis kan. Bentuknya pertanyaan ya. Lalu kita bilang maksudnya finalisasi dari rancangan ini akan kami bahas dalam bab 2 ya, dengan dukungan literatur-literatur yang akan kami kembangkan di bab 2. Oke, udah selesai. Lalu tinggal satu butir lagi, boleh tadi 1.4 ya, 1.5 adalah apa? Tujuan penelitian. Tolong perhatikan kakak-kakak kelasmu yang saya bimbing, semua udah punya format tujuan penelitian yang keren banget. Ya seperti yang tadi udah ditulis ya, sudah tadi contoh punya Rizky Dwi. Coba Rizky, coba kamu bunyikan, tujuan penelitianmu tadi bunyinya apa? Tujuan penelitiannya untuk itu Prof, mengembangkan kalimatnya kan mesti mulai tujuan penelitian ini apa-apa. Coba kamu bacakan. Ya, sebentar Prof. Videomu mati ya? Iya Prof, kameranya tidak berfungsi Prof. Nah, oke, sudah masak ketenan gitu ya. Ya, ya. Coba kamu bacaan tujuan penelitianmu itu, coba. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan. Masa kalimat gue pakai tujuan penelitiannya? Ya kalimat formal kan enggak gitu kan? Oh iya, penelitian ini kami lakukan dengan tujuan apa-apa. Coba baca ya. Dengan tujuan untuk kalimat lengkap, baca lengkap itulah. Coba baca lengkap. Ya. Berdasarkan latar belakang dan perumusan yang telah ditulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuat dan mengembangkan model konseptual secara empirik bagaimana kepedulian lingkungan dapat mempengaruhi niat beli konsumen hijau dengan green product involvement sebagai variabel mediasi melalui pendekatan self-image kongruensi teori, Prof. Oke, baik. Cukup. Itu caranya nyajikan tujuan itu ya. Jangan pernah membuat tujuan seperti yang ada di kampus-kampus lain atau di kawan-kawan lain di Undip. Tujuan penelitian adalah tinggal robah kata masalahnya yang udah salah,
yaitu untuk menguji dan menganalisis apakah ini berpengaruh, jangan pernah melakukan yang kayak gitu. Ya, jangan itu kampungan banget, salah gitu kan. Tulis barang tidak masuk akal. Lihat di jurnal-jurnal tidak pernah tulis tujuan seperti itu ya. Bisa paham ya? Paham, Oke, Prof. jadi itu caranya tujuan seperti itu. Ya lalu ya sudah, kalian mau tambah lagi satu subbab namanya kegunaan, ya boleh. Tapi saya tidak pernah suka ada bab kegunaan seperti yang kalian buat. Mengapa? Coba Nadia, kamu tanya saya. Pak Gusti dulu buat tesis, ambillah disertasi saya. Tesis udah lupa ya, disertasi coba. Coba Nadia, kamu tanya saya. Pak Gusti, apa tujuan disertasi Bapak? Coba tanya saya. Ya, baik, sekarang apa kegunaan dari penelitian disertasi Bapak? Ya, gampang Nadia, saya bisa jelaskan gini. Lo gunanya saya tidak buat disertasi ini, emangnya menurut kamu saya bisa maju ujian dokter? Enggak, jadi gunanya itu toh. Enggak itu ya saya tidak buat lah. Enak saya pergi kerja apa kan. Jadi gunanya itu cuman itu toh. Lah bahwa nanti orang lain mau pakai untuk apa ya saya belum tahu, terserah mereka. Mungkin nanti ada yang mau pakai untuk jadi dasar dia nulis artikel atau dasar itu saya juga nggak tahu, terserah dia lah. Tapi nek tanya saya tujuan kegunaannya apa? Ya satu itu biar bisa ujian toh. Nah saya tanya, kalau jawab begini, tujuan saya membuat skripsi atau tesis adalah agar bisa ujian akhir di program studi. Kira-kira boleh enggak di Undip kalian tulis gitu? Boleh enggak? Tidak, Prof. Padahal itu benar enggak tujuanmu, kegunaanmu itu benar enggak gunanya? Guna itu Ya, bahasa enggak. Jawa tanya gopo to nak kowe gawe ngene. Kan kamu bilang, "Oh Bu, aku ben iso ujian, ben iso melu ujian ya kudu gawe iki." Oh, berarti gunanya kuwi to. Nggih, Mbah, kan gitu kan? Ya apa enggak? Tapi kan kita bilang, wah enggak, untuk perusahaan untuk apa? Namanya perusahaan nanti mau pakai punya kalian itu. Nggak usah lah. Apalagi kalau kalian baca di jurnal-jurnal, kayaknya di jurnal juga ada tulisan kegunaan kan? Kan itu kan terserah orang baca mau pakai untuk apa ya sudah, ada gunanya dia rujuk, kalau enggak ya sudah. Kan begitu kan? Nah, makanya saya bilang bab 1 cukup itu ya. Nah, itu yang paling utama kalian garap di bab 1. Nah, kalau garap di bab 2 yaitu tentu landasan teori boleh kalian pakai di S1. Yang S2 jangan tulis landasan teori, tulis telaah pustaka. Ya, atau di S1 boleh tulis telaah tinjauan pustaka boleh. Tinjauan pustaka dan pengembangan model boleh, isinya bab 2. Tapi bab S2 khususnya jangan tulis landasan, karena ini bukan landasan. Ya. Dan menurut saya juga sebenarnya tidak bagus ya kalian tulis landasan teori. Ya, Rizky nanti coba lihat ya, kurang baik kamu tulis landasan teori, lebih baik kamu tulis apa? Kamu tulis ini telaah pustaka. Tapi kalau Baik, kamu Prof. bilang S1 mau tulis aja tinjauan pustaka juga boleh ya, S1 boleh. Nah, S2 ya pakai namanya telaah pustaka. Jadi saya rasa itu yang paling penting di bab 1. Nah, bab 2 nanti kita akan lihat bagaimana nanti kita memastikan apa saja yang perlu kalian buat di bab 2. Ya, bisa jelas semua untuk garap bab 1 ini? Halo, bisa jelas semua kan? Jelas, Prof. Ya, Jelas, baik. Prof. Kalau jelas, oke. Lalu mari kita coba lihat naskah yang sudah kalian buat. Ya, yang kita bisa lihat nanti kalau detailnya seperti apa, kalian bisa tadi download punya Rizky kan sudah saya tuliskan di situ contohnya. Ya, yang lain mari saya overview, kita lihat sejenak, lihat masing-masingnya ya. Baik, saya rasa itu yang paling penting. Oke, mari kita lanjutkan ya. Oke, baik, mari kita lihat sedikit rancangannya ini ya. Miladia ya. Oke, mari lihat di sini. Oke, pendahuluan.
Pendahuluanmu panjang ya. Kamu suka minum kopi ya? Iya, Prof. Masa muda-muda minum kopi ya? Ya udah. Nah, sekarang kalian udah buat sini research gap ya. Oke, ini kalian lihat bila dia ada siapkan gapnya, oke, brand experience, brand loyalty, signifikan, oke, brand loyalty tidak signifikan, oke. Nah, itu baik. Ya, nanti buat kalimatnya rada panjang tuh, dari itu apa-apa, rada kasih penjelasan. Ya. Kasih alasan, mungkin nanti lihat tuh, oh dia teliti ini dengan background ini tidak signifikan, mungkin bisa dijelaskan gini dari artikel itu ya. Sedikit kasih background itu dijelaskan. Lalu dari situ siapkan perumusan masalahnya. Oke. Ya. Oh ini 1.3, 1.2 research gap, 1.1, oh ini malah kamu mulai dengan tadi gambaran kopi ini tadi ada apa itu juga boleh ya. Ya, tapi sebenarnya kita bukan mau teliti kopinya itu ya. Ya. Oke, ini juga enggak usah dulu ya kalau kita buat apa namanya nanti judulnya ya, itu belakang-belakang aja lah boleh ya. Tapi dah harus judulnya nanti macam ini ya. Tapi oke, enggak apa-apa dulu ya, biar dulu lah gitu. Nah, research gap, oke ini sudah sajikan, kasih itu. Lalu perumusan masalah. Nah, perumusan masalah tentu bukan ngomong kopi ini enggak. Kan kita enggak ambil masalah dia kan. Masalahnya dari gap tadi itu loh. Tangkap? Jadi gapmu itu tadi ada kesenjangan penelitian berupa ini. Ya, ambil tadi beberapa ini kan kamu sajikan di sini, udah sajikan ya. Sedangkan kopi ini nanti ini tempat untuk kita buktikan yang baru saya jelaskan ya. Oke. Bisa jelas semua kawan-kawan satu kelas ini? Ya. Oke, mohon mengerti betul supaya tidak salah ya. Oke, baik terus. Ini sudah. Nah, nanti pertanyaan penelitian, oke, ini udah baik, kamu kasih berdasarkan rep ini, nah, teori yang akan gunakan lah survey domain logic, ya, kamu beri sedikit alasannya, oke, mengapa teori cocok, lalu dari situ maka pertanyaan, nah ini yang tadi sama saya katakan tadi ya, jadi seperti tadi ya, 4 hal ini sebenarnya adalah apa? Ini adalah draft hipotesismu kan? Iya, Prof. Nah, karena seperti tadi yang kita lihat punyanya Rizky tadi. Nah, kita tulis bukan. Kalian coba formulasi dari semua 4 hal ini. Kalau kamu buat dalam bentuk satu kalimat, itu bunyinya apa? Lalu di ujung setelah kalimat itu kamu tulis, ya, untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian ini dengan berbasis pada teori yang kami gunakan survey domain logic ini, maka beberapa rancangan hipotesis kami sajikan. Nah ini merah ini sekarang ini sebenarnya adalah rancangan hipotesis kita. Ya, satu itu tulis di bawah ya, detail daripada perancangan hipotesis ini akan kami bahas di bab 2 dan seterusnya. Nah, tujuan penelitian oke, ini udah ya, dengan tujuan penelitian meneliti lebih jauh ini. Ya, kurang keren ya, bentuknya enggak keren ini kalimatmu. Kamu lihat contoh yang tadi punya Rizky itu, atau yang di jurnal kamu lihat aja contoh di jurnal yang bereputasi. Nah, jurnal bereputasi ya mesti hebat, mesti benarnya lah daripada kami di sini ya. Oke, baik, mari kita lihat punyanya Dania, draftnya, digitalisasi dan strategi endorsement. Oke. Sudah di Pemalang. Loh, kamu dari Pemalang ya? Nadia? Iya, Prof. Oh ya, oke, baik, sudah.
Ya, latar belakang. Oke, oh kamu studi UKM ya berarti. Research gap. Enggak dong. Research gap bukan gini kan, kamu sajikan lengkap kayak tadi, cari itu semua, sajikan tabelnya. Ini adalah objek, nanti kamu tulis tadi itu yang fenomena empirik itu. Rumusan masalah sama, oh enggak, pertanyaan penelitian enggak dari sini kan. Pertanyaan penelitian bisa dibuat ya kayak tadi yang kita udah lihat belajar yang tadi sebelumnya ya. Oke, mari kita lihat punyanya Nur Khalifatul Aliyah ya. Latar belakang, oke. Wah, karena penyebaran virus, emang kamu mau bahas mengenai virus penyebaran apa ya? Ya. Oh, ini tabel kecil banget ya, kamu nggak bisa kebaca kan? Oke, pandemik ini. Oh, perilaku panik buying. Nah, kalau panik buying mestinya bukan tabel gambar tadi yang disajikan. Kan? Oke, Rifda, mari bisa lihat ya. Oke, mari kita sama-sama cek lagi seperti tadi. Oke, ini pendahuluanmu. Kamu kasih itu tadi. COVID. Lalu objek wisatanya. Ya, mudah aja kamu sajikan objek wisata. Ya. Loh, ini kemarin sudah saya komentari kan? Belum, Prof. Nah, ini kok Belum dikirim ulang. Kenapa? Belum dikirim, Prof. Padahal ini sudah tak komentari ini lah. Di email nggak ada, Prof. Ya sudah, ini langsung kita lihat sini. Ini data wisatawanmu berbagai sumber, ya ini tidak terpercaya dah. Lalu saya bilang ya, kalau zaman COVID kayak gini ya orang nggak wisata, masa orang pergi wisata? Ini loh, 2020, ini COVID lagi ngeri-ngerinya, masa orang pergi berwisata ke situ, emang kurang kerjaan. Nah, ini harus ambil dari data yang benar ya kalau kamu mau pakai itu. Makanya saya bilang apa? Lah, kita tidak terlalu penting data ini karena apa? Kita tidak mau menyelesaikan masalah itu. Kita ambil dari gap, ya. Tapi kalau sajikan macam ini ya kurang terpercaya. Satu sampai bilang saya tidak percaya karena apa? Zaman COVID ya nggak usah diteliti yang ini. Udah tahu juga pasti menurun kan. 2020 itu COVID lagi mulai awal ngeri kan di Jawa Tengah ini. Ya. Apa ya orang pergi wisata dah. Emangnya objek wisata menurut kamu selama zaman COVID ini adakah orang pergi? Enggak, tak? Oh, enggak. Ini lalu kamu apa? Ini enggak. Sajikan dulu research gap-nya. Ya ini hanya sekedar tadi. Ini sebelumnya. Oh, 2021. Nah, ini COVID bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2000 berapa? 2021. Iya, Prof. Nah, 2021 orang tidak wisata ya. Masa Desember, Februari ada orang 11.000 orang pergi wisata. Januari COVID lagi ngeri, masa ada orang pergi wisata ke sana? Nanti kamu ditanyai malah repot itu ya. Padahal kita bukan itu tujuan riset kita kan tidak ke sana. Nah, kamu sajikan. Nah, sekarang ini salah toh. Ya. Kamu ambil research gap itu sebagai TSP yang gampang. Cari apa? Ya research gap tipe 3 berpengaruh apa tidak berpengaruh gitu ya. Nanti lihat lagi YouTube saya yang mengenai ini ya, lihat tadi kawan-kawan cara buat research gap seperti itu. Lalu kalau itu sudah, nah kita mulai bahas mengenai tadi masalah sama ini sudah saya jelaskan tadi ya pakai itu tujuannya oke. Ya sistematika penulis ya oke ya sudah itu bisa ya sudah itu enggak apa-apa bisa seperti oke. Ini rancangan skripsimu ya Novia ya, ini tadi ya oke. Ini untuk background boleh
Loh, ini bukan. Kita mau cari penelitian itu research gap. Ya bukan mau lihat kekurangan keterbatasan lah. Kenapa dia kan tidak ada masalah. Ini bukan. Nah, kalau perbedaan dimensi kan bukan kesenjangan. Ya, kamu makan soto, saya makan sate. Apakah itu kesenjangan? Halo? Tidak, Prof. Ya, Tapi di bawahnya sudah ada, oh, Prof. ini loh, bunyimu ini loh. Perbedaan dimensi persif ke sini. Kan enggak toh? Itu bukan Iya. gap kan? Oh iya, Prof. Berbeda, kamu ukur dari itu, kami dan dia, enggak apa-apa, silakan, enggak ada masalah. Iya, Prof. Nah, yang inkonsisten boleh, nanti lihat. Is of use pada behavioral intention. Is of use behavioral intention. Performance expectation, nah ini bukan tuh. Ini enggak kan? Performance ekspektasi bukan is of use. Ya kan? Iya, Prof. Ya bukan, ya oke. Performance ekspektasi bukan, ya kamu ambil yang sama. Kalau ini udah yang itu. Iya, Lalu, Prof. kok hanya itu toh? Ya cari toh mana yang bilang signifikan, mana yang enggak. Pengukuran enggak, ini bukan. Kalau bilang enggak, cari seperti tadi. Oke, ini punyanya Raras. Nah, tadi sama seperti tadi. Oke, latar belakang. Ya, umum ya. Penggunaan ini. Jadi gap. Oke. Oke ya, baiklah ini bisa ya. Oke. Ini. Loh, nanti masalahnya ambil dari gap tadi ya. Iya, Prof. Baik, Sama Prof. ya, ambil dari itu. Lalu masalah penelitiannya. Nggak tahu. Ini masalah itu research gap tadi sajikan di situ ya. Mau dipilahkan lagi ya, tapi harus tepat ya. Nah ini sama. Ya kita hanya bisa jelaskan ini tadi kalau sudah pakai teori ya. Oh iya, Prof. Jadi Nanti saya teori tambah. apa yang kamu pakai untuk waktu kuliah marketing dengan saya kah? Iya, sama Prof. Ya berarti kita udah belajar teori kan? Sudah, Prof. Ya maka pakailah itu teori-teori itu sehingga ada gunanya ya. Iya, Prof. Tujuan penelitiannya ya tulis yang rada keren gitu lah ya. Oke, mari kita lihat lebih lanjut ya pendahuluan. Oke. Behavioral intention. Research gap, service quality, ke behavioral intention. Nanti coba kamu cek ya, orang-orang yang ini kamu rujuk leverage ini mereka yang diteliti siapa? Konsumen yang diteliti atau kafe yang diteliti atau siapa yang diteliti ya? Ya, baik, Prof. Ya, coba teliti nanti kamu WA saya ya. Lalu dari research gap ini ya perumusan masalah. Ya. Hasil yang inkonsistensi, oleh sebab itu ini. Lalu masalah penelitian. Loh, masalah penelitian bukan kopinya yang punya masalah, bukan loh. Halo? Tangkap ya? Ya, tangkap, Prof. Yang punya masalah penelitian bukan kopi. Yang punya masalah itu ya tadi dari gap tadi itu. Kopi ini hanya tempat untuk kita membuktikan kita. Nah, lalu di sini kalau kamu pakai survey domain logic, cerita dulu. Ya, survey domain logic mengapa cocok? Survey domain logic tentang apa? Lalu Ya. kenapa ini cocok untuk bahas ini? Ya, jelas? Jelas, Prof.
Ya, jadi jelaskan dulu itu, sehingga nanti jelas kira-kira untuk apa. Lalu tujuan penelitiannya. Ya, kamu lihat di jurnal itu loh, rada keren-keren loh. Kita sebenarnya bukan mau bahas kopi. Kopi itu hanya tempat kita menguji pikiran kita, ya. Oh, baik, Prof. Ya. Jadi kopi itu hanya tempat kita akan menguji pikiran kita, karena kita bukan mau menyelesaikan masalah kopinya, ya. Jelas ya? Jelas, Prof. Ya, lihatlah seperti di jurnal-jurnal itu selalu begitu. Apalagi kalian di MM, kan mesti buat artikel jurnal kan nanti. Iya, Prof. Nah, nanti kamu rancang model yang agak luas karena katanya artikel jurnal tak boleh sama dengan tesis kan? Iya, Prof. Ya, oke, nanti siapkan itu sehingga memang berbeda ya.